Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Anissa Nurfadilah, NIM 11992300021, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 3 MKSA. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama, menjaga dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijakan moneter ini adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Sehingga sebelum Bank Indonesia atau BI menetapkan sebuah kebijakan moneter, BI harus berunding dengan pemerintah Indonesia terlebih dahulu, agar kebijakan moneter yang akan dibuat ini memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Yang kedua ialah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas BI yang selanjutnya adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga ialah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tugas BI sebagai Bank Sentral Indonesia selanjutnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, di mana pengawasan ini meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Tujuan, fungsi, dan tugas OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas OJK ialah melakukan pengaturan dan pengawasan. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan di perbankan yang terdiri dari bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat atau bank perkreditan rakyat syariah. Yang kedua ialah melakukan pengaturan dan pengawasan di pasar modal yang terdiri dari perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Yang ketiga ialah melakukan pengaturan dan pengawasan di industri keuangan non-bank yang terdiri dari perangsuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya. Pengertian pasar modal syariah, perbedaan antara saham, sukuk, dan reksadana, serta mekanisme transaksi di pasar modal syariah. Pasar modal secara umum diartikan sebagai sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan pasar modal syariah secara garis besar tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan konvensional. Yang membedakan adalah penerapannya, di mana pasar modal syariah menggunakan produk dan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip tersebut diambil menggunakan ilmu fikih melalui penafsiran dari ulama dengan sumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, hasil keuntungan dari pasar modal syariah akan terjamin halal karena investasi yang dikembangkan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Perbedaan saham, sukuk, dan reksadana. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan
Bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensinya, jika perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimilikinya. Sukuk. Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio atau kumpulan efek oleh manajer investasi. Berbeda dengan saham dan sukuk yang merupakan efek atau surat berharga, reksadana adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi pada reksadana akan memilih efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana atau saham atas reksadana tergantung bentuk hukum reksadana tersebut. Reksadana dapat dikatakan sebagai reksadana syariah apabila memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mekanisme transaksi dalam pasar modal syariah. Yang pertama, terhindar dari efek spekulasi, yang dimana tidak boleh melakukan transaksi secara langsung dengan menggunakan broker atau pialang. Yang kedua, hanya memperjualbelikan efek syariah, yang dimana pasar modal syariah hanya memperdagangkan komoditas berupa efek yang berjangka waktu panjang, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, hanya perusahaan yang sesuai dengan syariat. Maksudnya adalah dalam mekanisme pasar modal syariah, hanya memperjualbelikan saham dan obligasi dari perusahaan maupun badan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak memperjualbelikan efek dari perusahaan yang menjual rokok, minuman keras, dan sebagainya. Yang keempat, jual beli harus berdasarkan pada akad yang jelas. Hal ini yang menjadikan pasar modal syariah dinilai aman. Selain menghindari transaksi secara langsung melalui broker, akad yang jelas juga membantu investor dan para pelaku di pasar modal syariah dapat bertransaksi secara aman tanpa was-was. Si syariah dapat dibawa di tengah jalan. Dana asuransi syariah dapat diambil di tengah jalan, yang dimana perlu diketahui bahwa dasar dari akad utama asuransi syariah adalah tolong-menolong serta saling membantu sesama manusia, sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Karenanya, seorang klien asuransi syariah merasa lebih terlindungi saat bergabung dalam sebuah perusahaan asuransi syariah. Dalam bahasa lain, asuransi syariah didasari oleh perjanjian atau akad untuk saling menjamin antara sekelompok orang dalam menghadapi resiko yang mungkin akan menimpa mereka di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.